Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, word. Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi bab 8 yaitu gaya gravitasi Newton. Poin-poin yang akan dibahas di dalam video ini, yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada materi dan video animasi, yang ketiga ada penerapan atau aplikasi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mampu untuk 1. Mendeskripsikan hukum Newton tentang gaya gravitasi, medan gravitasi, kecepatan, dan periode orbit satelit. Yang kedua, menganalisis gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum Kepler. Yang ketiga, memahami materi pembelajaran dan mampu menerapkan melalui metode ilmiah. Kita akan masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh Huri. Baik, saya Huri Kareva akan menjelaskan materi gaya gravitasi. Apa sih gaya gravitasi itu? Jadi, gaya gravitasi antara kedua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kadrat jarak antara keduanya. Bisa dilihat pada gambar, F sama dengan F12 sama dengan F21. F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Keterangannya, F sama dengan gaya gravitasi, G sama dengan konstanta universal gravitasi, M1 sama dengan massa benda pertama, M2 sama dengan massa benda kedua, R sama dengan jarak antar dua benda. Perlu diingat, hukum 3 Newton tentang aksi reaksi berlaku. Jadi gaya gravitasi benda pertama yang dikerjakan benda kedua, nilainya sama besar dengan gaya gravitasi benda kedua yang dikerjakan benda pertama, namun arahnya berlawanan. Terus, garis kerja gaya gravitasi terletak pada garis hubung yang menghubungkan pusat massa benda pertama dan pusat massa benda kedua. Masuk ke materi selanjutnya yaitu resultan gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah besaran vektor. Resultan gaya gravitasi dapat ditentukan berdasarkan aturan penjumlahan vektor. Gaya gravitasi total yang dialami benda bergantung pada posisi dan arah gravitasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwita. Baik, saya Dwita Uswi Salsabila. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Huri. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat 3 rumus dalam menentukan resultan gaya gravitasi. Di antaranya resultan gaya yang berlawanan arah, resultan gaya yang searah, dan resultan gaya yang berbentuk sudut. Dapat kita ingat selalu, jika arah gayanya ke kanan maka dia akan positif, dan jika arah gayanya ke kiri maka dia akan negatif. Di rumus yang pertama pada gambar di slide PowerPoint, dapat kita lihat bahwa F3 sama dengan F32 dikurang F31. Di rumus yang kedua, F2 sama dengan min F21 dikurang F23. Dan di rumus yang ketiga dapat kita lihat bahwa jika berbentuk sudut siku-siku maka F total dapat kita gunakan rumus Pythagoras. Selanjutnya kita akan masuk kepada medan dan percepatan gravitasi. Medan gravitasi. Apa itu medan gravitasi? Medan gravitasi adalah ruang di sekitar suatu benda bermassa di mana benda bersama lainnya dalam ruangan tersebut akan mengalami gaya gravitasi. Medan gravitasi ini juga termasuk medan vektor yang setiap titiknya memiliki besar dan arah. Garis-garis medan gravitasi adalah garis-garis yang selalu berarah menuju ke massa medan gravitasi. Kuat medan gravitasi adalah gaya yang bekerja pada satuan massa yang diletakkan dalam medan gravitasi. Kuat medan gravitasi ini juga merupakan besaran yang mewakili medan gravitasi. Semakin jauh jarak dan massa sumber, maka semakin kecil kuat medan gravitasi. Semakin besar massa sumber, maka semakin besar pula kuat medan gravitasinya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Erlan. Oke, yang dimana pada gambar tersebut ada 2 rumus. Yang pertama G sama dengan F per M, sedangkan yang kedua vektor G sama dengan GM per R kuadrat. Keterangannya G sama dengan percepatan gravitasi satuan meter per second kuadrat, F sama dengan gaya gravitasi satuan Newton, M sama dengan massa sumber satuan kilogram, G sama dengan konstanta universal gravitasi yang dinilai 6,672 kali 10 pangkat min 11 Nm kuadrat per kilogram 2. R sama dengan jarak ke pusat massa sumber medan gravitasi satuan meter. Jadi kalian perlu ingat ada 3. Yang pertama, istilah kuat medan gravitasi digunakan untuk menyatakan ruang di mana benda mengalami gaya gravitasi. Yang kedua, ketika ingin mengetahui gaya gravitasi yang bekerja pada
benda G dianggap sebagai percepatan gravitasi. Yang ketiga, kuat medan gravitasi dan percepatan gravitasi punya besar, arah, dan resultan yang sama. Resultan percepatan gravitasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, percepatan gravitasi adalah besaran vektor. Yang kedua, resultan percepatan gravitasi dapat digunakan berdasarkan aturan perjumlahan vektor. Kita bisa lihat pada gambar tersebut. Yang pertama, jika benda G berlawanan arah, kita menggunakan G total sama dengan G2 kurang G1. Pada gambar kedua, jika benda bersamaan arah, kita gunakan G total sama dengan G1 tambah G2. Gambar ketiga, jika benda tersebut membentuk sudut, kita menggunakan G total sama dengan akar G1 kuadrat tambah G2 kuadrat tambah 2 kali G1 kali G2 cos theta. Selanjutnya akan diteruskan Citra. Oke, kita lanjut ke percepatan gravitasi di ketinggian tertentu. Percepatan akibat gravitasi tidak bergantung pada bentuk, ukuran, sifat, dan massa benda yang akan ditarik, melainkan dipengaruhi oleh ketinggian benda dari permukaan bumi atau kedalaman benda dari permukaan. Dapat dilihat pada gambar di samping, rumusnya adalah G kecil sama dengan G besar, M besar per U kurang R besar ditambah H kecil tutup kurung kuadrat. Dengan keterangan, G kecil sama dengan percepatan gravitasi atau M per S kuadrat, M besar sama dengan massa sumber atau Kg, G besar sama dengan konstanta universal gravitasi 6,672 kali 10 Nm2 per Kg2. R kecil sama dengan jarak ke pusat massa sumber medan gravitasi atom kecil. Lalu kita masuk ke perbandingan percepatan gravitasi bumi dengan planet lain. Dengan rumus 9P per 9B sama dengan MP per MB dikali K kurung RB per RP tutup kurung kuadrat. Dengan keterangan 9B sama dengan percepatan gravitasi di planet bumi atau M per S kuadrat, 9P sama dengan percepatan gravitasi di planet lain atau M per S kuadrat, MP sama dengan massa planet lain atau Kg, MB sama dengan massa planet bumi atau Kg, RB sama dengan jari-jari planet bumi atau M kecil, RP sama dengan jari-jari planet lain atau M kecil. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Iksan. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi hukum Kepler dan kecepatan orbit satelit. Hukum Kepler sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hukum 1 Kepler atau hukum lintasan elips, berbunyi semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari, dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Untuk hukum Kepler 2 atau hukum luas berbunyi suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam waktu yang sama. Seperti yang bisa kita lihat dalam gambar, perlu kalian ketahui bahwa P sebagai perihelium merupakan jarak terdekat planet ke matahari ketika mengorbit matahari, dan A sebagai aphelium merupakan jarak terjauh planet ke matahari saat planet mengorbit matahari. Untuk hukum 3 Kepler berbunyi perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet dan dapat dirumuskan dengan T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan K. Dengan T sebagai periode, R sebagai jari-jari orbit planet, dan K sebagai tetapan yang nilainya sama untuk semua planet. Selanjutnya untuk kecepatan orbit satelit, anggap suatu satelit bermassa M bergerak melingkar mengelilingi planet pada ketinggian H dari permukaan planet. Massa planet adalah M dan rata-rata jari-jari orbit satelit adalah R. Dengan keterangan V kecepatan orbit satelit, G konstanta universal gravitasi, M massa planet, R jari-jari rata-rata orbit satelit. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ferdinand. Oke, sekarang dengan saya Ferdinand. Jadi di sini saya akan memberikan contoh soal mengenai gaya gravitasi. Di mana soal pertama adalah dua planet A dan B mengorbit matahari. Jika perbandingan antara jarak planet A dan planet B ke matahari adalah 4:9, maka R periode planet B mengelilingi matahari adalah 24. Maka periode planet B mengelilingi matahari adalah, jadi langkah pertama kita buat itu adalah yang diketahuinya. Pertama-tama kita tulis diketahuinya. Yang pertama diketahui di sini adalah TA. Apa itu TA? TA itu adalah periode planet A mengelilingi matahari, yaitu selama 24 hari. Jadi kita tulis di sini selama 24 hari. Kedua yang diketahui itu adalah RA. RA itu adalah jarak planet A ke matahari. Jadi jarak planet A ke matahari itu di sini ada 4, dan RB itu merupakan jarak planet B ke matahari yaitu 9. Kemudian yang ditanya di sini adalah maka periode planet B mengelilingi matahari adalah, jadi
yang ditarik adalah TB. TB itu adalah periode planet B mengelilingi matahari. Ini memiliki rumus yaitu TA per TB di pangkat 2 kemudian sama dengan RA per RB di pangkat 3. Lalu di sini kita tinggal masukkan saja angkanya, di mana TA-nya 74 kita kuadratkan, kemudian TB-nya kita kuadratkan, kemudian RA-nya itu adalah 4 kita pangkat 3, dan di sini RB-nya itu adalah 9 kita pangkat 3. Kemudian hasilnya ini adalah 24 pangkat 2 itu hasilnya adalah 76, kemudian TB kuadrat kita kuadrat, kemudian 4 pangkat 3 itu adalah 54, kemudian 9 pangkat 3 itu adalah 729. Setelah seperti ini kita kali silang menjadi hasilnya seperti ini, di mana TB kuadrat dikali 64 sama dengan TB kuadrat dikali 64 sama dengan 576 dikali 729 sama dengan 419.904. Kemudian kita tulis di sini TB kuadrat sama dengan, untuk mencari TB kuadratnya sama dengan 419.904 kita bagi dengan 64 sama dengan 6.561. Kemudian maka TB-nya adalah akar dari 6.561 sama dengan 81 hari. Oke, soal kedua masih dengan saya, di mana kita memiliki soal kedua yang berbunyi dua benda masing-masing AKG dan BKG ditempatkan pada jarak R meter. Gaya gravitasinya dialami kedua benda sebesar P. Jika jarak antara dua benda dijadikan 3 R meter, maka menghasilkan gaya gravitasi sebesar Q. Maka nilai Q sebesar. Jadi di sini saya sudah membuat ilustrasi di mana memiliki dua benda. Di sini memiliki dua benda. Di situ ada benda pertama kita anggap sebagai AKG. Di sini benda kedua, dan di sini memiliki jarak sebesar R. Seperti pada gambar ini ada benda pertama, benda kedua memiliki jarak sebesar R dan gravitasinya sebesar P. Kemudian pada soal diminta jika jarak antara kedua benda dijadikan 3R meter. Jadi jaraknya ini diperbesar menjadi 3 kali. Maka ilustrasinya seperti ini. Jaraknya itu diperpanjang menjadi 3R. Maka di sini ada A, di sini ada B, jaraknya menjadi 3R, maka nilai Q itu otomatis semakin bertambah. Jadi kita bisa untuk mencari nilai Q kita bisa menggunakan perbandingan. Jadi di sini kita bisa membuat P banding Q sama dengan R2 banding R1. Jadi di sini P per Q sama dengan R2 per R1 kuadrat. Jadi kita tinggal masukkan saja angkanya di sini, jadi P per Q, karena P per Q-nya tidak diketahui nilainya ya. Jadi sama dengan 3R per R kuadrat. Jadi di sini ada R, di sini R bisa dicoret menjadi 3 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9, maka nilai Q-nya sama dengan kita ini bisa kita kalikan 9 kali Q, maka sama dengan 9 Q. Kemudian sama dengan P, maka Q-nya adalah P per 9. Selamat pagi semuanya, bersama saya untuk Mataria. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan contoh soal mengenai gaya gravitasi Newton di contoh soal nomor 3, 4, dan 5. Pertama-tama, contoh soal nomor 3. Salman bermassa M berada di pesawat antariksa sejauh 2R dari permukaan bumi. Jika jari-jari bumi sebesar R, perbandingan gaya gravitasi yang dialami Salman dan Elmira adalah. Pada soal ini kita dapat ketahui bahwa yang ditanya adalah perbandingan gravitasi yang dialami oleh Salman dan Elmira. Dari soal tersebut dapat kita selesaikan dengan cara gaya Salman dikali Elmira sama dengan G besar dikali M besar dikali M kecil dikali S per jari-jari kuadrat dikali elemen S per G besar dikali M besar dikali M kecil dikali E per R kuadrat dikali E. Maka didapatkan MS per RS kuadrat per MS
negara berhak adalah 2/9 atau 2 dibanding 9. Kita lanjutin ke contoh soal yang kedua, yaitu jika potensial gravitasi di permukaan bumi, maka potensial gravitasi pada ketinggian 3R pada permukaan bumi adalah, mari kita selesaikan soal berikut ini. Untuk menyelesaikan contoh soal yang tadi, kita menggunakan rumus potensial gravitasi, yaitu sama dengan F sama dengan Gm per R. Dapat kita dapatkan V1 per V2 sama dengan minus Gm per R1 plus Gm per minus R2 menghasilkan F1 per V1 per V2 dengan R2 per R1. Maka dari itu minus V per V2 sama dengan 4R, di mana V2 berhasil minus 1/4. Maka potensial gravitasi pada ketinggian 3R pada permukaan bumi adalah minus 4. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari mempelajari materi gaya gravitasi Newton adalah bahwa seluruh kehidupan di bumi sangat bergantung pada gaya gravitasi. Karena apabila tidak ada gaya gravitasi, maka seluruh kegiatan di bumi ini tidak akan berjalan dengan normal. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a